Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 24 Maret dan pada Jumat depan, Jumat Agung, kita juga akan beribadah di tempat ini, yaitu ibadah untuk memperingati kematian dari Tuhan Yesus. Dan 3 hari berikutnya, hari Minggu, juga kita akan ibadah, bukan hanya hari Minggu tapi ibadah Paskah ataupun kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini yang kedua kali saya dipercaya oleh Bapak Gembala di bulan ini. Karena memang 2 minggu yang lalu saya katakan, bagi saya secara pribadi bulan Maret itu adalah bulan istimewa. Mengapa? Karena saya lahir di bulan Maret, tepatnya besok. Jadi teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan bingkisan-bingkisan dan berkas-berkasnya, silakan dikirim besok. Alamatnya masih tetap sama, di kantor pengadilan, ya, karena rumah dinas kami itu ada di belakang. Saya juga bersyukur pada 53 tahun yang lalu, kalau saya renungkan setelah saya menjadi anak-anak, saya lihat kampung halaman kami itu jauh di dusun, 252 km dari pusat kota Medan ke arah Sibolga, ke arah selatan. Waktu itu belum ada penerangan listrik, jalan juga belum dilapisi, aspal masih jalan kubangan kerbau. Tapi puji Tuhan, puluhan tahun belakangan ini jalan itu sudah bagus, sudah aspal sampai ke depan rumah. Dan demikian juga listrik juga sudah masuk. Kalau dahulu Pak, saya belajar itu pakai lampu teplok, lampu pelita. Kalau pagi hari saya bangun, hidung saya sudah dipenuhi dengan seperti cerobong Vespa. Jadi penuh dengan bekas-bekas pembakaran dari lampu minyak tanah pada waktu itu. Tapi sungguh asik Bapak Ibu, walaupun tidur hanya beralaskan tikar dan itu di atas papan, kita sangat menikmati kehidupan suasana di pedesaan pada waktu itu. Maka sesekali kalau saya pulang kampung, saya juga tidur untuk mengulang kembali bagaimana indahnya kehidupan kita di desa pada masa-masa zaman dahulu kala. Kalau Anda orang kota, Anda rugi tidak punya pengalaman seperti saya. Tapi kalau orang kampung, pasti memiliki pengalaman yang seperti saya. Pengalaman itu menjadi modal bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih yang membebaskan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan. Apa beda antara menyukai dan mengasihi? Kalau Anda seorang anak gadis, kemudian ada beberapa orang pria, salah satunya menyukai Anda, kemudian pria yang kedua mengasihi Anda. Mana yang Anda pilih apabila Anda belum kenal itu orang? Pasti Anda memilih yang mengasihimu. Mengapa? Karena seorang pria bisa menyukai seorang wanita karena wanita itu cantik, karena wanita itu menarik, karena wanita itu rupawan, karena mungkin juga wanita itu tutur katanya sopan, sehingga dia disukai atau menjadi kesukaan, atau karena kebaikannya. Tetapi kalau Anda mengasihi seseorang, bukan kepada pribadi orang itu, tetapi datang dari dalam dirimu. Mengasihi itu berasal dari dalam diri kita, keluar kepada subjek, kepada orang yang dituju. Artinya mengasihi, memberi diri, memberi ada yang keluar dari dalam diri kita. Maka kalau saya dulu ketemu dengan istri saya, dulu dia masih kakak nona, saya datang ke tempat kosnya, malam minggu, jam 4 sore, saya sudah mandi, harum, mewangi seperti itu. Saya jumpai dia, kemudian saya ajak dia minum di kopi Starbucks, yang paling enak. Dan itu saya yang bayar, bukan dia yang bayar. Mengapa? Karena saya mengasihi dia, harus ada yang keluar dari diri saya, waktu saya. Yang kedua, harus keluar materi. Kalau dia ngambek, saya juga harus memujuk-pujuk dia. Korban perasaan, itulah kasih. Tapi kalau menyukai, sepanjang itu orang baik kepada saya, maka saya menyukai dia. Tapi ketika dia terbaik lagi, maka saya juga dingin. Itu
menyukai. Maka artis bisa saja dalam sekejap kesukaan banyak orang, tetapi ketika dia melakukan kesalahan dalam keartisannya, tiba-tiba orang akan dingin kepada dia. Seperti itu juga politisi. Bisa menjadi kesukaan selama dia baik, selama dia banyak membantu rakyat. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, orang akan beralih dari dia, akan melupakan dia. Tapi kalau kasih, mau baik, mau jahat, mau ada partisipasinya kepadamu, kamu mengasihi dia. Ada waktumu keluar untuk dia. Ada perhatianmu keluar untuk dia. Ada materimu keluar untuk dia. Itulah kasih. Anda datang ke gereja di tempat ini karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan karena Anda menyukai Tuhan. Amin. Karena sebelumnya Tuhan telah mengasihi kita. Bukan menyukai kita. Sebenarnya tidak ada di dalam diri kita yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terada. Karena perilaku kita, karena kejahatan kita. Tapi dia tidak perhitungkan itu, dia abaikan itu semua. Dia berkata, aku mengasihimu. Kasih, kita menjadi pelaku, bukan menjadi objek. Kalau menyukai, kita bisa menjadi pengamat, atau menjadi hakim, atau untuk menilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukti kasih Allah kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena begitu besar kesukaan Allah. Tapi kasih Allah datang dari dalam dirinya, mengalir dari dalam dirinya, ditujukan kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Hamba terada rupanya yang cantik. Hamba tidak ada yang ditonjolkan. Hamba tidak ada yang istimewa. Namanya hamba. Hamba tidak pernah didudukkan di tempat terhormat. Hamba tidak pernah berjalan di atas karpet permadani. Hamba itu harus selalu di belakang, melayani, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini, sehingga dia datang kepada dunia ini? Anda tahu bahwa pada waktu itu Tuhan sudah memanggil Abraham, kemudian kepada Ishak, Yakub. Abraham sebagai nenek orang yang percaya. Dan Israel adalah umat yang dikhususkan oleh Tuhan, milik kepunyaan Allah, ditempatkan di tempat yang terhormat, tetapi nyatanya dalam proses perjalanan mereka gagal meresponi panggilan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan makmur, maka mereka melupakan Tuhan, justru mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal dan dewa-dewa berhala, dan itu sungguh menyakitkan hati Tuhan. Ketika Tuhan mengutus nabi-nabi, maka banyak nabi yang mereka bunuh. Banyak nabi yang mereka abaikan. Dan karena itu Tuhan melihat harus diperbarui perjanjiannya kepada Abraham melalui anaknya yang tunggal, putra Daud, orang Betlehem. Sehingga dia harus datang ke dalam dunia ini melalui rupa seorang hamba. Yesus datang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah, saya pernah menyampaikan kasih karunia itu adalah grace, pemberian Tuhan secara cuma-cuma
Pemberian Tuhan secara gratis. Terima kasih, mohon izin Bapak Gembala. Iya. Itulah anugerah, itulah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada time limitnya. Tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada expire-nya. Kemudian yang kedua, Allah mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah benar, sudah baik di hadapan Tuhan. Kalau Yesus mati bagi orang benar, kalau Yesus mati bagi orang baik, kalau Yesus mati bagi orang-orang yang melakukan kebenaran, sebenarnya itu juga pengorbanan. Kita bisa menyaksikan ada banyak pahlawan di dunia ini yang dihormati karena pembelaannya kepada tanah airnya, karena pembelaannya kepada bangsanya, kepada sukunya. Ada banyak di dalam film-film, ada Batman, ada segala macam sebagai pembela kebenaran. Dan itu disukai oleh banyak orang. Dan dipuji-puji oleh banyak orang. Tetapi Yesus bukan seperti Batman, Yesus bukan seperti Jackie Chan, bukan seperti itu. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sanggup melakukan seperti itu. Ia mau berkorban dan mati bagi kita di dalam keberdosaan kita. Tanpa melihat sedikit pun kebaikan di dalam diri kita. Tak ada sesuatu yang layak sehingga dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Mengapa Yesus harus mati secara mengerikan, Bapak Ibu? Sebelumnya, 800 tahun sebelum Yesus lahir, masa Nabi Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sebagai taruk, tunas, kecambah. Saya ini seorang petani. Pada usia waktu saya SMP, SMA, saya sering menanam mentimun atau saya sering menanam kacang tanah. Ketika bibit kacang tanah ini ditanam di dalam tanah, maka dalam 1 minggu berikutnya tumbuh taruk, tumbuh kecambah. Taruk itu belum kuat. Taruk itu biasanya menjadi sasaran empuk ulat. Maka kalau kami menanam ketimun dan masih baru berkecambah, biasanya kami kasih racun supaya tidak digigit atau dimakan oleh ulat-ulat karena belum kuat seperti batang. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Catat, tanah kering. Bagaimana mungkin ada tunas yang tumbuh di tanah kering? Pasti itu tunas tidak segar. Pasti itu tunas sepertinya loyo. Kalau Anda menanam bibit kacang hijau atau bibit kacang tanah atau bibit apapun, biasanya kita akan siram supaya bibit itu cepat berkecambah, tumbuh. Tetapi dikatakan di sini sebagai tunas dari tanah kering. Kehidupan kita ini juga seperti tanah kering. Ketika Yesus datang, kehidupan rohani orang-orang Israel pada waktu itu hidup di tanah kering secara rohani. Ada kegersangan rohani di sana. Pada saat itulah dia datang, ini dinubuatkan 800 tahun sebelumnya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Benar, 800 tahun berikutnya Yesus datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia harus lahir, bukan di hotel, bukan di tempat terhormat, tapi di kandang, sehingga kita tidak menginginkannya. Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah Mesias yang dijanjikan itu. Mesias juru selamat, tetapi orang Israel memaknai bahwa Mesias yang datang itu dia adalah raja yang memimpin secara politik. Raja yang gagah perkasa,
yang mereka inginkan seperti keberadaan Raja Daud, raja yang gagah perkasa. Mereka menginginkan seperti itu karena pada waktu Yesus lahir, orang Israel dijajah oleh Roma. Dan sebelum-sebelumnya juga bahwa mereka terlalu sering dijajah, malah dibuang ratusan-ratusan tahun sebelumnya. Tidak ada kenikmatan di dalam diri atau keberadaan mereka. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti itulah, Yesus yang tidak tampak rupanya itu, dialah datang untuk menyelamatkan kita. Maka orang Israel sulit menerima Yesus. Bagaimana mungkin ini juru selamat, ini anak tukang kayu, dia ini lahir di kandang domba, di kota kecil yang tidak diperhitungkan. Bagaimana mungkin ini menjadi juru selamat? Mereka terima. Karena pikiran mereka sekali lagi adalah raja yang mereka nantikan, Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang gagah perkasa, yang memimpin peperangan, yang menyelamatkan mereka dan memerdekakan mereka. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit kita yang ditanggungnya, persoalan kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita, padahal kita mengira dia kena tulah dan ditindas Allah. Dihindari orang, dan orang juga memalingkan wajahnya dari dia. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ada beberapa tahapan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus, 3 kali Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dia menyadari secara kemanusiaannya, kepribadiannya, bahwa penderitaan yang dihadapi itu begitu berat. Tapi dia berkata di akhirnya, jadilah kehendakmu. Mungkin engkau berkata, Pak Derman, Pak Naban, penderitaanku terlalu pahit, terlalu getir, kehidupanku terlalu getir. Sepertinya saya terasanggup, terabisa menghadapi masalah ini. Kau juga harus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin engkau melihat keberadaan kehidupanmu hari-hari ini sulit, ekonomi sulit, keluargamu sulit. Tapi kehendak Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, kesukaran dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan dalam kehidupanmu adalah rencana sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Karena itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, berdoalah, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau ketahui dan yang tidak engkau pahami. Ada banyak kejadian, peristiwa dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup ketahui, kita tidak sanggup pahami dengan akal dan pemikiran kita yang satu tumpuk tangan ini. Terlalu kecil pikiran kita untuk menyelami jalan-jalan Tuhan. Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Sepertinya murid-muridnya tidak siap atau tidak bisa melihat kira-kira apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Yesus ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia diludahi, ditinju, mukanya dipukul, tetapi dia tidak pemalas. Dia memberi contoh. Karena sebelumnya dia berkata, kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada semua orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau ini terjadi, tidak ada orang masuk dalam penjara. Tapi mengapa penjara itu penuh? Karena ketika kamu dicaci oleh seseorang, maka kamu membalas 2 atau 3 kali lipat lebih keras lagi dari caciannya itu. Bukan hanya mencaci, tanganmu juga berlalu. Sumpah serapah yang keluar, tapi terada di sini. Itu di Kampung Beta di Seberang-Borong. Kalau di Jayapura Pak Gembala orangnya orang baik-baik semua. Waktu di Tarutung kami pelayanan ke penjara. Karena di sana penuh juga. Yang jemaat di penjara itu ya kita anak-anak Tuhan. Saya hakimnya, memutus dia di depan sidang. Tiba-tiba saya datang ke penjara, saya khotbah seperti ini. Wah, kaget itu orang. Ini kan Pak Hakim kita, kenapa dia mau khotbah di sini? Katanya. Bapak Ibu, saya katakan kepada mereka, kamu ada di sini, saya yakin bahwa kamu tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupanmu, sehingga kamu datang di sini. Jadi kamu ini seperti menumpang kapal tanpa nahkoda. Sehingga suatu saat
seisi kapal itu tiba di satu tempat yang tidak diinginkan, bisa menabrak Pulau Karang, dan yang lebih ekstrim kamu di sini terdampar di dalam penjara. Mengapa kamu ada di sini? Karena kamu tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupanmu. Wah, mereka terdiam Bapak Ibu. Ini kemarin hukum kita, sekarang dia kasih kita khotbah. Bukan hanya dikasih khotbah, dikasih juga makan dan minum Bapak Ibu. Karena itu satu paket. Kalau pelayanan di penjara. Ya kalau kita datang ke penjara itu pasta, sikat gigi, dan sabun mandi semua harus dibawa. Bukan hanya firman Tuhan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Matius 27 ayat 20. Pada masa itu ada kebiasaan dalam setiap perayaan, ada orang yang dibebaskan dari hukuman. Di situ ada seorang penjahat besar bernama Barabas. Orang banyak disuruh memilih Barabas atau Yesus untuk dibebaskan, tetapi mereka justru memilih Barabas. 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa Barabas disandingkan dengan Yesus, dibuat pilihan itu adalah suatu tindakan yang sangat memalukan. Mengapa Barabas ini penjahat besar? Yesus ini tidak melakukan kesalahan apapun dan dia diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, wali negeri, perwakilan dari pemerintah Roma di Judea atau gubernur pada waktu itu. Anda tahu bahwa hukum untuk menjatuhkan hukuman mati tidak bisa diberikan kepada mahkamah agama, karena mahkamah agama hanya mengurusi sedikit hukum sipil. Tetapi untuk menjatuhkan hukuman berat, itu ada di tangan Pontius Pilatus selaku wali negeri. Menjelang Paskah, masa kebebasan, sama di negara kita juga. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, maka biasanya presiden memberikan remisi, pengurangan hukuman, atau bahkan membebaskan orang-orang terhukum. Hal yang sama, pilihlah apakah Yesus atau Barabas yang dibebaskan. Tetapi Anda tahu, rakyat itu justru memilih Barabas. Betapa tumpulnya mata hati mereka. Mereka tidak melihat kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Barabas yang dibebaskan atas pilihan mereka, Pontius Pilatus diambil air di baskom, dia cuci tangan. Dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu. Apa yang dikatakan oleh rakyat pada waktu itu? Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Ditanggungkan darahnya, menanggung darah. Kalau kita mendengar atau membaca itu sepintas, sepertinya biasa-biasa saja, tapi dampaknya Anda tahu apa? Pada tahun 70 Masehi, setelah Yesus naik ke surga pada tahun 70, Jenderal Titus dari Roma mengepung Yerusalem, Yerusalem diluluh lantakkan. Bukan hanya itu, Bait Allah kedua yang juga dipugar Herodes juga dihancurkan. Sejak itu Bapak Ibu sampai dengan tahun 1900-an tidak ada namanya negara Israel. Mereka menjadi mengembara. Mereka ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Australia, di mana-mana sampai ke Afrika. Terada negara Israel. Sampai pada akhirnya mereka mencetuskan gerakan Zionisme atas bantuan pemerintah Inggris. Maka pada tahun 1947 mereka memproklamirkan kemerdekaannya, negara Israel. Tapi Bapak Ibu tahu puncak penderitaan daripada mereka ketika mereka berkata biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami adalah pada tahun 1940 sampai 1945 pada masa Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Nazi Hitler, penguasa di Jerman pada waktu itu mengumpulkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan mereka dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Lebih kurang 6 juta orang Yahudi mati secara mengenaskan di dalam kamp konsentrasi yang dikenal dengan istilah Holocaust. Bapak Ibu, tidak ada penderitaan sesakit yang dialami oleh bangsa Israel di dunia ini. Karena mereka berkata pada penyaliban Yesus, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Jangan sekali-sekali berkata seperti itu, biarlah darahnya ditanggungkan kepada saya. Jangan bersumpah seperti itu Bapak. Perkatakanlah yang baik, amin. Perkatakanlah yang baik, maka yang baik kamu terima, anak-anakmu juga akan menerima yang baik. Sekalipun orang mengkhianatimu, seperti Yusuf dikhianati oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya, trafficking, penjualan orang, dia telah membalas itu kepada saudara-saudaranya. Dia berkata, aku duluan datang ke sini, adalah maksud Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu, hidup saya, dan menyelamatkan nasib satu bangsa yang besar. Oleh karena itu, aku akan menanggung makananmu dan juga makan anak-anakmu.
Dan mereka ditempatkan di satu negeri yang curah hujannya tinggi untuk mereka bisa menggembalakan ternak domba. Saudara, saya melihat dalam kehidupan di pengadilan itu begitu banyak orang yang emosional, gampang tersinggung, gampang menuntut denda. Dia yang salah tapi dia yang menuntut denda. Saya baru ketemu di sini. Kalau di kampung kami, kalau dia yang salah, dia yang minta ampun. Dia membawa lomok-lomok ke rumahnya minta maaf. Saya melihat di sini ada, tapi bukan di Jayapura. Ya. Di luar Jayapura, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita, untuk kita, hidup kita harus memiliki kasih kepada Tuhan dan juga diimplementasikan kasih kepada sesama kita. Sekalipun orang itu tidak layak menerima kasih. Karena hidup kita juga tidak layak menerima kasih. Kemudian yang keempat, ketika Yesus disesah, ujung cambuk terdiri dari potongan logam dan tulang. Setiap kali dicambukkan akan menimbulkan luka yang dalam. Potongan tulang dan besi itu masuk ke dalam daging Tuhan Yesus dan ketika ditarik, dagingnya juga ikut tercabik. Yesus rela mengalami itu. Sebab oleh bilur-bilur Yesus, itu adalah kesembuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5 tadi. Kemudian yang kelima, Yesus dimahkotai duri. Harusnya dia dimahkotakan mahkota kehormatan. Karena dia adalah manusia yang tidak berdosa dalam keberadaannya. Dia sebagai Tuhan dan sebagai manusia dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi yang dimahkotakan kepadanya adalah mahkota duri. Bapak Ibu tahu duri dihasilkan dari tanah akibat dosa, maka bumi menumbuhkan semak duri. Itu yang dililitkan di kepalanya, dipermalukan. Dosa kita dililitkan di kepalanya melalui mahkota duri. Dan mereka mengambil bulu dan memukulkan mahkota duri itu semakin dalam menancap di kepala Tuhan Yesus. Maka darah pun mengucur Bapak Ibu dari kepalanya. Yesus tidak membela diri. Yesus tidak berkata, kamu terlalu kejam. Tak ada. Dia menutup mulutnya. Kemudian yang keenam, Yesus memikul salib. Waktu itu semalaman dia tidak tidur dan sekujur tubuhnya telah penuh dengan luka. Tetapi harus masih memikul salib yang begitu berat. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seharusnya kita yang memikul salib. Seharusnya kita yang terhuyung-huyung. Karena itu beban dosa. Harusnya itu ditimpakan kepada kita. Tapi dia ambil alih itu. Untuk kehidupan kita diselamatkan. Untuk kehidupan kita dipulihkan. Dan yang ketujuh, ketika Yesus disalib, tangan dan kakinya disalib di kayu dan dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Ditempatkan di bukit Golgota. Tempat eksekusi. Kalau di Indonesia eksekusi itu ada di Cilacap sana, ada penjara di situ di Nusa Kambangan. Kalau eksekusi itu tertutup untuk umum. Yang bisa menyaksikan eksekusi hukuman mati adalah selain penembak jitu 12 orang, dan di antara 12 orang itu hanya satu senjatanya yang berisi peluru, yang 11 lagi peluru kosong. Jadi mereka tahu senjata mana yang ada pelurunya, supaya mereka tidak merasa bersalah, eksekutornya, seperti itu. Dan kemudian yang menyaksikan itu adalah ada dokter kehakiman, dan juga ada saksi dari pihak kejaksaan, ditembak, tas. Semua sama-sama menembak, bukan si A dulu menembak, si B dulu menembak, tidak. 1, 2, 3, tas. Sudah, jatuh tersungkur, dokter melihat denyut nadinya, sudah tak ada lagi, maka dikeluarkan surat keterangan telah mati atas eksekusi. Setelah itu, dimasukkan ke peti mati, maka diserahkan kepada keluarganya. Tetapi ini, Yesus dipertontonkan di hadapan khalayak ramai di dekat Yerusalem. Semua orang penduduk Yerusalem yang lalu lalang lewat melihat Yesus tergelepar-gelepar di kayu salib. Dan Anda tahu, pada masa itu penghukuman seseorang itu tidak langsung mati. Bisa beberapa hari berikutnya baru mati. Tetapi karena ini mau masuk persiapan hari raya Paskah, maka kematian seseorang yang ada di salib itu harus dipercepat.
Mengapa? Karena mereka tidak bisa mengurusi mayat pada hari raya Paskah. Kalau tidak, Paskah mereka akan batal. Maka prajurit Roma menghampiri penjahat di sebelah kanan dan sebelah kirinya masih hidup. Ketika masih hidup, mereka mematahkan tumitnya. Mengapa dipatahkan tumitnya? Untuk apa? Supaya cepat mati. Dan ketika prajurit itu menghampiri salib Yesus, hendak juga mematahkan tumitnya, mereka melihat Yesus sudah mati. Yang mereka lakukan adalah ambil limbing, tombak, diucamkan ke lambungnya, maka keluar cairan bening. Dan ketika peristiwa ini sampai ke telinga daripada Pilatus, maka dia kaget bahwa Yesus sudah mati. Dia tidak berpikir bahwa Yesus mati secepat itu ketika Yusuf Arimatea datang meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Saudara, kaki dan tangan Yesus disalibkan karena dosa kita. Maka kita juga kaki dan tangan kita harus disalibkan untuk tidak melangkah kepada kejahatan-kejahatan. Amin. Untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak menampar istri, untuk tidak menampar anak, untuk tidak menampar teman. Kakinya juga untuk tidak melangkah ke ruang-ruang kejahatan dan lain sebagainya. Karena kaki Yesus telah disalibkan untuk kaki kita, untuk tangan kita. Amin. Kemudian yang ke-8, Yesus dihujat. Waktu Yesus disalib, kesakitan luar biasa. Di dadanya akibat dari cairan yang menekan jantungnya dan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Darahnya terus mengalir. Semua orang menghujatnya. Orang-orang yang lalu lalang di tempat itu. Imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Bahkan salah satu penyamun pun yang di sebelah kirinya. Yang digantung karena kejahatan besar yang dia lakukan. Kalau dia wajar dihukum mati. Dia juga menghujat. Dia berkata seperti ini, sekiranya benar engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan diri kami juga. Dia sudah diambang kematian, masih sanggup Bapak Ibu menghujat nama Tuhan. Tapi penjahat di sebelah kanan berkata, kita dihukum mati karena kita melakukan kesalahan. Tapi orang ini tidak ada melakukan sesuatu pun yang salah sehingga dia dihukum gantung. Dia berkata, Guru, ingatlah aku ketika engkau tiba sampai di Firdaus. Yang sebelah kanan diselamatkan, sebelah kirinya masih menghujat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yesus terpisah dari Bapa. Sepertinya ia terpisah dari Bapa. Dia berkata dalam Matius 27 ayat 46, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya dia secara kemanusiaannya merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Pada waktu ditinggal oleh Bapa, Yesus sedang menanggung puncak dia menanggung dosa seisi dunia ini. Berat sekali. Sehingga mukanya begitu buruk. Dan Bapa sepertinya memalingkan wajah daripadanya. Di sini Tuhan menggantikan semua kita orang berdosa. Mana ada orang yang mau, biar aja lah aku yang dihukum mati. Tidak ada. Orang yang salah sekalipun masih berkata, aku tidak salah. Polisi salah menangkap saya. Waktu itu saya sudah menyerahkan diri, tapi kaki saya masih ditembak. Masih banyak. Menggiring, memutarbalikkan fakta, masih banyak terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2004 ada film The Passion of the Christ. Itu mengisahkan 12 jam masa-masa Yesus sebelum dan disalibkan, masa penyaliban. Film itu dengan sutradara, Anda tahu, Mel Gibson, sutradara yang sangat terkenal. Dan pemeran Yesus dalam film The Passion of Christ itu adalah Jim Caviezel. Waktu itu baru berusia 33 tahun. Mungkin kebetulan atau tidak, saya nggak tahu juga. Anda tahu Yesus disalibkan pada waktu itu usia 33 tahun. Dan pada saat itu, Mel Gibson sudah menyampaikan kepada aktor Jim, kemungkinan nanti setelah kau memerankan film Yesus ini, ada kemungkinan bahwa engkau tidak lagi diterima di masyarakat. Karena apa? Karena film Yesus ini ditentang banyak kalangan, termasuk orang-orang Yahudi. Karena dianggap bahwa film ini menjadi antisemit atau anti-Yahudi. Dan pada waktu film ini dibuat Bapak Ibu, waktu itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau bekerja sama untuk produksi dan pemutaran film ini. Maka memproduksi film ini murni usaha dari Mel Gibson. Apa yang terjadi di belakang pembuatan film The Passion of Christ? Secara khusus kepada Jim Caviezel. Dia berkata seperti ini. Terlalu banyak peristiwa yang saya tidak duga, yang di luar skenario,
terjadi atas kehidupannya. Ketika dia memikul salib yang pertama, dan ketika dia pikul salib itu terlalu berat baginya, sehingga dia ditimpa oleh salib itu, dan dia berteriak. Kru menganggap bahwa itu adalah bagian dari skenario. Ternyata tidak. Dia berteriak kesakitan, Bapak Ibu, minta tolong. Dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Ketika dia ditanya, apakah kamu masih meneruskan peranmu sebagai Yesus? Dia berkata, saya akan teruskan. Dan salib yang kedua diganti yang lebih ringan lagi untuk bisa dia pikul. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatan film itu di Italia, waktu itu harus dikaryakan, waktu itu adalah musim dingin. Dan ketika dia tergantung di salib, kedinginan sehingga terjadi hipotermia dalam dirinya. Sementara para pemeran atau pemain figuran dalam film itu mereka mengenakan mantel. Sementara dia harus bertelanjang, tergantung di kayu salib, dan Anda tahu yang terjadi apa? Dia disambar petir sehingga dia harus diturunkan. Luar biasa Bapak Ibu. Setelah film itu selesai dibuat, ada banyak pemain dan kru yang dahulu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Malah salah seorang pelakon prajurit Roma adalah saudara kita Bani Kedar. Pada akhirnya dia menangis dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Dan ada juga seorang bernama Luca Leonella, pemain Judas Iskariot. Dia adalah seorang ateis. Pada akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Banyak pemain dan aktor pada waktu itu, mereka tidak akan berpikir untuk merubah keyakinannya. Mereka ramai-ramai percaya kepada Tuhan. Dan Anda tahu, film itu menjadi film box office yang sampai dengan sekarang Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, itu masih skenario di dunia ini. Skenario film sebenarnya mungkin di awal bisa saja tujuannya untuk mencari uang, dan benar. Film itu pada waktu itu tahun 2024 ketika itu diputar itu menghasilkan uang 9 triliun rupiah. Tapi di balik peristiwa itu bukan hanya pemain dan krunya yang datang bertobat kepada Tuhan, tetapi ribuan, ratusan ribu, dan film itu laris justru di negara-negara non-Kristen Bapak Ibu. Banyak ditonton oleh orang. Menjadi pemberitaan Injil damai sejahtera, tidak berkhotbah seperti di mimbar seperti ini, tapi mereka menyaksikan secara kasat mata begitu dahsyat penderitaan Tuhan Yesus. Walaupun itu peran yang diskenariokan oleh film-film modern, ternyata itu pun sangat menyakitkan bagi dia, secara khusus kepada Jim Shepard. Apalagi yang Yesus sendiri digantung di kayu salib, dia harus mati Bapak Ibu, begitu sakit tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dipikirkan. Itulah yang menyelamatkan kita, itulah yang membuat mengapa kita ada di tempat ini, amin. Mengapa kita bisa beribadah di tempat ini? Karena kita diselamatkan oleh satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dia hidup dan dia bersyafaat kepada kita sampai dengan hari ini untuk kita terus ada di jalan Tuhan mengikuti jejaknya. Saya mau katakan kepada kita bahwa setelah kematian Yesus dan pada hari yang ketiga, hari Minggu ke depan, kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit dan dia pegang hari esok. Dia berikan jaminan kepada kita. Dan dia naik ke surga, memberikan penolong yaitu Roh Kudus untuk menolong kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Demikian juga sahabat-sahabat yang mungkin menyaksikan ibadah ini melalui channel YouTube maupun dari channel Facebook Gereja Betel Indonesia COP. Kiranya Tuhan juga memberkati Anda dimanapun Anda berada. Karena kasih-Nya yang luar biasa, kita mengalami pembebasan seutuhnya. Bebas dari kemiskinan, kemiskinan jasmani dan kemiskinan rohani. Bebas dari tawanan, bebas dari ketakutan, bebas dari intimidasi, bebas dari sakit hati, bebas dari kebencian dan kepahitan. Jangan ada kebencian di dalam dirimu. Bebas dari perbudakan dan penindasan. Bebas dari
kebutaan. Biarlah mata kita melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari rekan-rekan